Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senang di hari Selasa 19 Januari 2021. Tentunya patut kita syukuri karena di kali kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, dan terbukti di hari ini pula kita bisa kembali, yaitu belajar walaupun daring saat ini, namun atas ridho Allah Ta'ala. Tentunya kita harus selalu semangat terus, harus tanpa harus pantang menyerah ya, karena dengan keberanian, dengan loyalitas yang tinggi, insya Allah tentunya Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran, dan tentunya berharap nantinya kita bisa belajar dengan keadaan yang stabil, dengan kondisi yang baik, tidak seperti halnya di hari ini, yaitu masih dalam situasi keadaan COVID-19. Ya anak-anakku, Pak Mustafa akan menyampaikan yaitu materi kemuhammadiyahan dengan judul nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Ini salah satu lanjutan dari bab 3 yang sudah sempat diulas di semester ganjil kemarin. Namun ada beberapa yang belum bisa terselesaikan, maka di hari ini kita akan mengulas kembali, yaitu pelajaran Muhammadiyah yang harus kita dapat pahami, diantaranya nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Selain itu, setiap pelajar Muhammadiyah juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah nilai-nilai dalam kepribadian Muhammadiyah yang dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang menjadikan pertanyaan. Kemudian di bawah ini adalah beberapa contoh kecil yang terkait dengan pengalaman nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah di kalangan pelajar. Di antaranya 1, memperbanyak teman yang saleh atau solehah. Memiliki banyak teman memang terasa menyenangkan, akan tetapi kalian juga tidak boleh sembarangan dalam memilih teman. Mengapa demikian? Ini yang menjadikan sebuah pertanyaan. Karena teman bisa diibaratkan seperti anak tangga. Ia bisa membawa kalian ke atas atau justru sebaliknya. Maka disinilah letak pentingnya mengapa kalian harus memilih teman yang saleh dan salehah, sehingga kehadirannya dapat senantiasa mengajak pada kebaikan dan sekaligus memberi dampak positif pada kalian ya. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian juga bisa memperbanyak teman dengan menjalin hubungan kerjasama antar sekolah maupun madrasah. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti berbagai komunitas atau organisasi, baik di lingkungan sekolah ataupun madrasah ataupun di masyarakat. Yang keduanya, melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Oleh karenanya, sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian harus membiasakan diri untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Di antara contoh pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan sekolah, madrasah yang dapat kalian lakukan adalah mengajak teman untuk menjalankan sholat 5 waktu, mengingatkan teman tangan kiri ya, dan mengadakan pengajian kelas atau tahsin Al-Quran secara rutin.
kemudian mempunyai sikap lapang dada. Ya. Keberhasilan ataupun kegagalan seringkali terjadi dalam kehidupan. Setiap pelajar Muhammadiyah ketika berada dalam sebuah kompetisi sudah semestinya memahami hal itu, bahwa di dalam perlombaan ada keberhasilan dan kegagalan. Ya, itu hal biasa. Ya, bahwa di dalam perlombaan ada keberhasilan dan kegagalan, karena itu di saat kalian menang, maka sudah selayaknya bersyukur dan selalu berusaha untuk mempertahankan dan atau bahkan meningkatkan prestasi. Begitu pula sebaliknya, jika kalian mengalami kekalahan, maka harus menerimanya dengan lapang dada serta tidak berputus asa. Ya. Maka setiap pelajar Muhammadiyah tidak akan menyalahkan atau menunjukkan sikap ketidakrelaan atas hasil dari kompetisi itu. Maka pelajar Muhammadiyah justru harus tetap bersikap sportif. Misalnya dengan memberikan ucapan selamat bagi para pemenang. Selain itu, kekalahan juga dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk kembali bangkit dan bangkit untuk memperbaiki setiap kelemahan. Ya. Kemudian menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Sebagai pelajar Muhammadiyah sejati tidak mudah mencela golongan lain, serta mampu mengedepankan sikap sabar dan terbuka dalam menghadapi kemungkinan adanya celaan atau kedengkian dari golongan lain. Maka sebagai pelajar Muhammadiyah berusaha menciptakan kedamaian dengan menunjukkan perilaku yang menyejukkan, misalnya murah senyum, berkata jujur, sopan, santun, dan ramah kepada sesama. Maka pelajar Muhammadiyah tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti orang ataupun kelompok lain. Ia juga selalu berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang memicu permusuhan. Misalnya berbuat curang, membicarakan keburukan atau menjatuhkan harga diri orang lain. Ya. Maka esensi kehidupan ini adalah sebuah kesinambungan untuk melakukan hal-hal yang memang ada kaitannya antara buruk dan baik. Maka kita harus imbangi dengan imtak, ya, iman dan takwa. Kemudian tidak segan untuk bekerja sama demi menyiarkan Islam. Maka sebagai pelajar Muhammadiyah tidak segan-segan melakukan kerjasama dengan teman-teman ataupun kelompok masyarakat lain demi menyiarkan agama Islam. Maka bentuk kerjasama ini bisa dilakukan dengan teman-teman antar sekolah, ya, madrasah, misalnya dengan mengadakan bakti sosial atau pemberian santunan bagi anak yatim piatu di panti asuhan. Kemudian turut serta mendukung dan mewujudkan program pemerintah. Misalnya, ya, sebagai pelajar Muhammadiyah adalah kader perserikatan dan bangsa yang mencintai tanah air dengan segenap jiwa dan raga. Maka sebagai pelajar Muhammadiyah juga bertekad untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Salah satu usaha ini dapat dilakukan dengan berupaya menjadi pelajar berbudi baik dan berprestasi untuk mengharumkan nama persyarikatan bangsa maupun negara. Selain itu, pelajar Muhammadiyah juga perlu mendukung dan turut serta mewujudkan program-program positif yang dicanangkan pemerintah, misalnya tradisi, literasi, dan budaya perdamaian di sekolah maupun madrasah. Maka beberapa hal itu dimaksudkan untuk turut serta mewujudkan Indonesia yang damai, sejahtera, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anakku, demikian yang dapat Pak Mus sampaikan kaitannya dengan materi kelanjutan dari bab 3. Tentunya tak mungkin, ya, di beberapa hal yang Pak Mus sampaikan mungkin ada poin-poin yang penting, ya, yang perlu anak-anakku tanyakan
silahkan Pak Mus, tidak menutup, insyaallah 24 jam ya, aku bisa menanyakan ya. Namun karena waktu yang membatasi di kegiatan belajar kali ini, silahkan saya beri waktu 1 jam setelah pembelajaran ini bisa menanyakan melalui WA untuk merespon secara cepat. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tentunya Pak Mus sebelum mengakhirkan tidak lupa untuk mengingatkan 3M ya. Selalu memakai masker ya, mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.